الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dengan nomor hadis 376. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'alim wa syabun nasha'a fi 'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa taqarraba alaihi wa rajulun da'athu imra'atun jatu manshidin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fatabat aynahu muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Seluruh ashabus sunan meriwayatkan hadis ini yang dikenal dalam kajian ilmu hadis dengan istilah muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya sahabat Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan waktu yang sangat singkat ini sahabat Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, bahkan melebihi para sahabat-sahabat senior sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7, maksudnya adalah 7 golongan. Dan golongan ini adalah golongan yang banyak, tidak terbatas, tidak hanya 1 orang. Dan siapapun kita bisa masuk dalam golongan ini. Yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan pada hari di mana hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan
tentang situasi dan kondisi manusia yang dialami setelah hari kiamat, di mana kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Banyak riwayat menjelaskan saat itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu Allah dekatkan jarak matahari dengan kepala kita, sehingga saking panasnya itu cuaca, manusia semuanya berkeringat, bahkan banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Wa kullu dan semuanya orang telanjang pula. Tapi dengan kondisi demikian tidak ada satupun orang yang berani menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa di samping kanannya, siapa di samping kirinya, udah nggak sempet boro-boro ngeliatin orang. Saat itu dia tengah fokus untuk memikirkan dirinya sendiri dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itulah hari di mana semua manusia akan menghadapi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tengah hiruk pikuknya kondisi kiamat saat itu, Rasulullah memberikan satu kabar gembira yang bisa menyejukkan hati kita, di mana pada saat itu Allah memberikan anugerah perlindungan dalam bentuk rasa aman, nyaman, tentram. Jadi nggak ada rasa galau. Kalau orang-orang saat itu pada takut, galau, ada 7 golongan yang Allah kasih rasa aman, nyaman, tentram. Yang perlindungan ini hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa saja 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita sering menyebut istilah pemimpin yang adil. Tapi masalahnya boleh jadi banyak di antara kita yang tidak tahu apa definisi dari pemimpin yang adil tersebut. Makanya di sini dikasih penjelasan tentang definisi pemimpin yang adil. Allahu alladhi yattabi'u amrullahi biwajhi kulla syai'in ila dini. Jadi pemimpin yang adil itu adalah alladhi yattabi'u amrullah, orang yang selalu mengikuti aturan Allah. Seorang pemimpin yang adil ketika dia memegang tumpuk kekuasaan, maka dia akan berlaku keadilan. Dia adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap keluarganya, dan adil terhadap semua orang yang dipimpinnya. Dengan cara tatanan aturan yang dia terapkan adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi wada'a kulla syai'in bimawdi'ihi, yang dia meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya atau pada porsinya. Nah, inilah pemimpin yang adil. Makanya kebalikannya, pemimpin yang zalim itu
wad'u syai'in bi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu pemimpin yang zalim. Jadi Islam menempatkan posisi imamul adil, pemimpin yang adil, pada ranking pertama, di mana dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Karena memang pemimpin yang adil itu buat kita sekarang sulit dicari. Pemimpin yang adil ini bisa memberikan banyak manfaat kepada manusia dan juga bisa memberikan mudarat kepada banyak manusia. Makanya ranking pertama orang yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan kita sekarang ini mencari pemimpin yang adil itu susah. Laksana mencari jarum di padang lautan. Kenapa? Karena sekarang ini orang jadi pemimpin itu berebut. Bahkan berbagai macam cara dilakukan orang untuk bisa jadi pemimpin. Berbagai macam cara apapun akan dilakukan orang agar dia bisa menjadi pemimpin. Tujuan apa? Setelah dia berhasil menjadi pemimpin, maka dia akan berlaku sewenang-wenang. Makanya dulu Nabi pesan kepada sahabat, la tas'alil imarah, jangan kalian minta jadi pemimpin. Jadi Nabi pesan sama kita, la tas'alil imarah, jangan kalian minta jadi pemimpin. Biasanya orang kalau minta jadi pemimpin, lewat jadi pemimpin itu setelah jadi. Karena ambisi yang dia lakukan. Ini bisa jadi pemimpin ini nanti setelah jadi dia tidak bisa menerapkan keadilan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu zaman Nabi, zaman sahabat, pemimpin itu bukan orang yang mempromosikan diri, tapi pemimpin itu adalah orang yang diminta, ditunjuk oleh berbagai pihak dari arus masyarakat yang banyak. Bukannya mempromosikan, minta jadi pemimpin, tapi arus demokrasi dari rakyat masyarakat yang banyak minta. Makanya Nabi pesan, la tas'alil imarah, jangan kamu minta jadi pemimpin. Karena memang pemimpin ini berat. Kita untuk bisa mencapai kategori pemimpin yang adil itu berat. Sungguh pun demikian, ketika ada orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin lalu dia berlaku adil, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah dalam bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wasabun nasa'a fi ibadatillah. Lalu yang kedua, golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah wasabun nasa'a fi ibadatillah. Wasabun, pemuda, anak muda,
Nasa yang dia tumbuh fi ibadatillah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, ranking kedua. Orang yang akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti setelah pemimpin yang adil adalah pemuda yang senantiasa dia fokuskan dirinya, dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda ini kan masa yang penuh semangat, di mana ini merupakan masa yang paling rawan dalam kehidupan manusia. Biasanya orang kalau masih muda apa aja mau dicoba. Sehingga tidak heran banyak pemuda itu, anak-anak muda yang melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Kalau ada pemuda yang senantiasa memfokuskan dirinya dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, lalu dia kembangkan ilmu pengetahuannya dengan banyak menuntut ilmu, dia sebarkan ilmu tersebut, ini anak muda yang model begini, yang menjadi ranking kedua, yang berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Cuma masalahnya susah. Kita nyari figur anak muda yang anak muda ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak yang sering kita dapatkan hari ini anak-anak muda yang gaweannya nenteng gitar, nyepekin botol. Itu anak-anak muda yang sekarang. Makanya masuk golongan ranking kedua setelah pemimpin yang adil. Karena memang sulit mencari sosok anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua aki-aki rajin ibadah itu biasa. Emang dia udah mau mati, abang aja aki-aki udah mau mati masih dagong kalau kata orang Betawi. Jadi dia bertaubat beribadah itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika ada sosok orang muda, dia tumbuh kembang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok ideal yang sulit dicari di zaman sekarang. Makanya Allah masukkan golongan ini dalam ranking kedua setelah pemimpin yang adil. Karena faktanya memang sulit mencari sosok anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tufiya, sampai dia wafat. Jadi anak muda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sampai wafat. Nah, ini golongan yang akan mendapatkan perlindungan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti saat manusia semua tercekam dalam kondisi ketakutan, yaitu adalah rajulun qalbuhu, laki-laki yang hatinya mu'allaqun, terpaut, bergantung bil masajid, di masjid. Orang yang hatinya selalu bergantung di masjid, kayaknya adanya di masjid, dia senang kalau berada di masjid, dia merasa nyaman, tentram, adem, ayem kalau berada di masjid. Kenapa? Karena dia tahu masjid ini adalah rumah Allah.
tempat orang melaksanakan ibadah, sehingga dia mendapatkan ketentraman jiwanya. Makanya memang selalu kita rasakan, kita masuk kemana aja, bandingkan dengan masuk ke masjid, itu auranya beda. Kalau kita masuk ke kantor, kemana, gedung-gedung mewah, atau bioskop, itu rasanya beda ketika kita masuk masjid. Terutama rasa yang ada di dalam batin kita. Dan memang semestinya begitulah seorang muslim, dia tidak akan pernah jauh dari masjid. Jadi masjid ini laksana air, muslim itu laksana ikan. Ikan tidak akan bisa hidup tanpa air. Masjid merupakan istananya orang beriman. Tapi faktanya berapa banyak hari ini kita dapatkan orang yang betah di masjid. Kalaupun ada orang sholat berjamaah di masjid, bawaannya pengen buru-buru pulang, selesai salam berkabur. Padahal masjid ini ladang pahala, ladang santapan untuk memakmurkan rohani kita. Jadi orang yang selalu terpaut hatinya di masjid, dialah yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kana jasaduhu fil kharaj, walaupun badannya berada di luar masjid, tapi hatinya akan selalu terpaut dengan masjid. Bawaannya pengen selalu berada di masjid. Makanya bahasa hadisnya di sini apa? Qalbun, hati, bukan badanun. Wa rajulun badanun mu'allakun fil masajid. Orang yang badannya selalu berada di masjid, bukan. Bahasa hadisnya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut, bergantung, berharap agar dia berada di masjid. Jadi ini bicara hati. Karena berapa banyak orang datang ke masjid, badannya doang, dia datang ke masjid, numpang berak, numpang kencing, numpang mandi, begitu datang waktu azan, dia lanjutkan perjalanan, sholat kagak. Bahkan ada orang yang datang ke masjid cuma numpang tidur di antara masjid, badannya. Makanya Rasulullah bilang redaksi hadisnya apa? Wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Karena memang masjid ini tempat yang paling layak buat orang-orang yang beriman. Bukannya di rumah, makanya kita sholat jangan di rumah laki-laki. Kalau ada orang Islam laki-laki, dia sholatnya di rumah terus, nggak pernah berjamaah di masjid, nah itu dia berarti suami yang solehah, bukan suami yang soleh. Kenapa? Karena urusan sholat berjamaah ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Bahkan kita tahu lewat sirah, lewat riwayat, di mana saat detik-detik ajal datang menjemput Rasulullah, beliau senantiasa berusaha mengupayakan dirinya dengan seluruh tenaga yang tersisa, bahkan sampai minta digotong oleh sahabat yang namanya Al-Fadl bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dipapak sampai kaki beliau terseret menggali sebuah tanah demi untuk bisa datang ke masjid agar bisa melaksanakan sholat berjamaah. Padahal beliau adalah sosok yang Allah jamin pasti akan mendapatkan tempat yang mulia di surga. Tapi kita yang tidak pernah dapat jaminan dari siapapun, lalu kita beraninya beranggapan bahwa sholat di rumah dengan di masjid itu sama. Padahal Nabi jelas-jelas
mengatakan bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat di masjid itu lebih baik 20 derajat, 20 tingkat lebih baik daripada kita sholat sendiri di rumah. Apalagi bacaan kita masih gentang-gantung, huruf H sama Kha sama H besar sama, huruf Dal sama Dal sama, mat kita nggak ngerti, yang panjang kadang pendek, yang pendek kadang dipanjangkan. Kalau kita sholat sendiri, itu baru ukuran bacaan kita belum sempurna, belum lagi kita banyak nggak tahu mungkin syarat rukun dalam ilmu sholat. Belum tentu sholat kita diterima. Tapi ketika kita sholat berjamaah dengan kondisi keilmuan kita yang seperti tadi, bacaannya kurang sempurna, belum paham tentang syarat rukun sholat, ketika kita lari berjamaah, semuanya dihapuskan kekurangan kita dengan asbab sholat yang dipimpin oleh seorang imam, dan semuanya berhak mendapatkan 27 kali lipat pahala dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah. Sayang, kapan lagi kita mau mengumpulkan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk pahala? Selagi Allah kasih kesempatan di masjid ini, banyak peluang kita untuk mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Orang yang selalu ingin berada di masjid. Inilah golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Warajulani, dan dua orang, tahabba fillah, yang satu sama lain saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, golongan keempat, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat nanti, di hari yang sangat dahsyat penuh dengan hiruk-pikuk, kecemasan, ketakutan, kegawalan menghimpit seluruh hati manusia. Tapi ada orang yang Allah kasih perlindungan dalam kondisi tersebut, yaitu rajulani, dua orang, tahabba lillah, yang dia melakukan hubungan pertemanan, persaudaraan, persahabatan lillah, karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, persahabatan, pertemanan sesama muslim, yang semuanya itu dibangun atas landasan lillah, atas dasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nyari teman itu yang baik, yang bagus. Jangan dari teman yang gablok, yang suka berbuat dosa dan mengumbar maksiat. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang baik, kita akan terbawa dengan kebaikan. Tapi kalau kita berteman sama orang jahat, orang gablok, walaupun asalnya kita orang benar, lama-lama kita bisa ikut gablok.
Teman yang dibangun atas dasar persaudaraan karena Allah, dia menyukai kebaikan, dia senang menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu karena Allah, bersilaturahmi. Makanya Islam ini ada satu nilai pergaulan yang tidak ada di dalam agama lain, yang dibingkai, dikemas dalam istilah apa? Silaturahim. Sila itu kan artinya nyambung, rahim itu kasih sayang. Makanya banyak ayat, banyak hadis menjelaskan al-muslimu akhul muslim. Muslim satu sama muslim lain itu saudara. Kalau kemudian kita saksikan banyak orang Islam antara satu dengan lainnya saling bermusuhan, saling berantem, saling ribut hanya karena sesuatu yang sepele, ini mesti dipertanyakan keislaman. Karena memang agama ini dibangun atas dasar persaudaraan dan rasa cinta. Itulah kenapa dalam Islam ada istilah yang namanya silaturahim. Jadi persaudaraan yang dibangun itu atas dasar landasan karena Allah, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Berapa banyak hari ini kita dapatkan orang melakukan komunitas pertemanan, persahabatan yang tujuannya adalah bisnis, saling menguntungkan, bukan saling memberikan manfaat. Padahal Rasulullah telah mengatakan dan menegaskan, khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Jadi inilah muslim. Makanya muslim itu standarnya nggak muluk-muluk. Itu kita baca hadis Nabi. Biar kita tahu standarnya orang Islam itu seperti apa. Jadi Nabi katakan al-muslimu man salima ala lisanihi wa yadihi. Muslim itu, orang Islam itu, hakikat dari orang yang beragama Islam itu adalah orang yang bisa menjaga keselamatan orang lain, baik dengan ucapannya min lisani audiadi atau dengan perbuatannya. Artinya apa? Kita sesama muslim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak pernah saling menyakiti sesama muslim, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang Islam sama orang Islam berantem, apalagi timbang berebut sesuatu yang sepele, ini mesti kita pertanyakan kualitas keislaman. Jadi orang yang melakukan hubungan persahabatan, membangun nilai-nilai persaudaraan atas dasar lillah, karena Allah, dia berjumpa, saya pengen ketemu teman saya. Lalu dia keluar rumah melakukan perjalanan dengan niat silaturahim. Itu ibadah. Dari sejak kita langkahkan, ayunkan kaki kita keluar rumah sampai ketemu tempat yang kita tuju, si fulan yang menjadi sahabat kita, yang merupakan orang baik, orang soleh. Niatnya pengen bertemu karena Allah. Itu ibadah. Nah inilah bagian dari nilai-nilai silaturahim. Makanya kita ini harus banyak keluar, mengunjungi teman. Termasuk di dalamnya adalah kita membaur di masyarakat. Jangan kita jadi orang Islam ini seperti katak di dalam tempurung. Udah nggak bisa kemana-mana, nggak mau keluar, di dalam rumah aja. Membuat wawasan kita jadi sempit. Dan kita juga nggak punya nilai silaturahmi dan persaudaraan dengan sesama lingkungan.
wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti adalah rajul, seorang laki-laki, da'athu imra'atun, yang diajak oleh seorang perempuan, jatu mansibin, yang perempuan ini punya jabatan yang tinggi, wa jamalin, dan cantik rupawan. Qala, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga susah orang kayak gitu. Laki-laki yang dibeda, dirayu, diajak oleh perempuan cantik yang punya jabatan, bangsawan, hartawan untuk melakukan maksiat, tapi dia tolak dengan mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nih kita jujur Pak sama diri sendiri. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didatangkan seorang perempuan yang cantik, rupawan, hartawan, kaya raya, punya jabatan, bangsawan, kita dirayu, digoda untuk melakukan maksiat, zina lah umpamanya. Ini kita bisa nggak nolak? Kalau jawaban saya begini, saya mohon kepada Allah agar saya tidak mendapatkan ujian dalam bentuk yang seperti itu. Berat, coy. Perempuan cantik, banyak duit, ngajakin berbuat maksiat. Ini kan ujian yang berat. Maka ketika ada sosok yang mampu menghadapi ujian itu, dia berhak mendapatkan fasilitas yang istimewa di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Banyak juga orang yang bisa menjaga fitnah model tadi. Nabi Yusuf itu perempuan yang namanya Zulaiha, istri bangsawan pemimpin Mesir, tuan apa cantiknya, kaya raya, hartanya banyak. Dan ketika Zulaiha ini berusaha merayu, menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang maksiat, Nabi Yusuf buru-buru dia keluar dari kamar. Wastabaqal baba hatta ladaya qamisahu min duburi. Di Quran kita baca surat Yusuf ayat 32. Nabi Yusuf buru-buru keluar dari kamar perempuan itu mau meraih pintu, dan perempuan itu Zulaiha juga berusaha berebut mengambil pintu, bahkan dia tarik itu gamisnya Nabi Yusuf min duburi, dari belakang sampai terkoyak itu gamisnya Nabi Yusuf. Ladal baba, dan ketika pintu dibuka itu suami istri yang tadi pemirsa tadi pulang, persis berada di depan pintu. Apa yang dilakukan, sikap apa yang ditunjukkan oleh Zulaiha perempuan tadi? Dia bilang, hukuman apa yang akan diberikan terhadap orang yang mau berbuat jahat terhadap istri? Illa bisijni wa adzabun alim, yang pantas dia dipenjara dan disiksa dengan keras. Ini perempuan kalau udah kepentok banyak akalnya. Jadi dia bilang dia fitnah Nabi Yusuf lah yang berusaha untuk memperkosa dirinya. Makanya dipanggil kemudian seorang hakim, diselidikin semua kondisi kamar, termasuk pakaian Zulaiha dan Nabi Yusuf. Ternyata didapati itu baju gamisnya Nabi Yusuf sobek di belakang. Berarti ada upaya paksa yang dilakukan perempuan yang bernama Zulaiha untuk menarik Nabi Yusuf lewat pakaian gamisnya. Akhirnya hakim memutuskan bahwa
Yusuf tidak bersalah. Jadi itu sosok orang yang mampu ketika diuji oleh Allah dengan seorang perempuan yang kaya raya, bangsawan, terhormat, cantik, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok yang berhak untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun, dan orang golongan tasaddaqa yang dia bersedekah bisadaqati, dengan harta yang dia sedekahkan, baik itu dikit ataupun banyak. Fa'akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya itu. Jangan sampai orang tahu dengan apa yang dia lakukan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kanannya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kirinya. Nah, ini bahasa majazi, bahasa kiasan. Orang sedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Artinya dia bersedekah, berusaha melakukan sedekahnya tanpa pengen melihat orang, apalagi dipuji orang. Kan banyak sekarang orang sedekah minta disebutin namanya. Bahkan kalau nggak disebutin itu DKM-nya diomelin, dimarahin. Ini sedekah yang baik itu adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi. Sampai ada bahasa kiasan, tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Artinya apa? Dia melakukan sedekah tanpa ingin dilihat orang lain. Jadi nggak perlu kita sedekah tolong dicatat, diumumin, jangan. Apalagi sampai kita mengumbar bahasa yang nyakitin. Itu masjid gue banyak nyumbang, kalau bukan gue ke masjid nggak jadi. Ya Allah, di sedekah ini nggak ada pahala yang model gini. Sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Khairun qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, perkataan yang baik. Khairun min shadaqatin, itu lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, yang sedekahnya diikuti dengan ucapan yang nyakitin, membanggakan diri dan menyakiti orang lain. Karena memang sedekah yang ikhlas inilah yang akan mendapatkan nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau melakukan sedekah ini dengan ikhlas, dengan sembunyi-sembunyi, ini berarti dia masuk kategori mukmin yang sejati. Sebab orang beriman itu harus dibuktikan dengan sedekah. Kita kan sering dengar kata sedekah, sodaqotun, diambil dari akar kata sodaqun. Artinya apa dah? Artinya membenarkan. Apa yang dibenarkan dari maksud kalimat ayat sodaqah itu? Membenarkan keimanan kita. Jadi nilai kualitas iman kita, barometer frekuensi iman kita bisa dicek, bisa dilihat, bisa diukur seberapa banyak kita bersedekah. Ini ada Masjid Al-Azhar, mungkin masih banyak membutuhkan dana biaya.
orang yang beriman akan terpanggil. Dia mesti membenarkan keimanannya. Dengan apa? Sedekah. Makanya sedekah ini termasuk amalan yang begitu dahsyat. Nabi Musa pernah nanya sama Allah, ya Allah, amalan apa yang paling hebat? Apakah sholat, puasa, haji, menolong orang, baca Quran? Bukan, kata Allah, amalan yang paling dahsyat itu sedekah. Kalau sholat manfaatnya buat dewek-dewek, buat diri kita sendiri. Puasa pun demikian. Tapi kalau sedekah, di samping manfaat buat diri sendiri, kita memberikan banyak manfaat buat orang lain. Makanya sedekah itu amalan yang paling hebat. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat 'ainahu. Yang terakhir, golongan yang terakhir atau golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Orang yang ingat Allah, berzikir kepada Allah khaliyan, dalam kondisi sepi, sunyi, senyap, di saat orang tertidur pula, di saat orang terbawa sibuk dengan mimpinya, dia ambil waktu tersebut untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqadat ainahu, yang dengan zikirnya itu dia meneteskan air mata, dia ingat kebesaran Allah, dia ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Plus dia juga ingat bahwa dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, tapi justru dia melakukan dosa yang banyak, maksiat di mana-mana. Dengan itu semua menetes air matanya tanpa sadar. Li'akhatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok manusia yang akan Allah muliakan. Tetesan air mata yang jatuh karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bernilai dari harta apapun, meskipun emas atau dunia, bahkan seluruh dunia dan isinya. Tidak ada nilainya dibandingkan air jatuh, air mata kita yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang akan berhak mendapatkan perlindungan, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk di dalam 7 golongan tersebut. Minimal paling enggak satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.